Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Murpolima Auliasari dari kelas 4B Program Studi Pendidikan Matematika UIN SUSK Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran Malaka dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara pada abad ke-15. Awal berdirinya Kesultanan Malaka. Kedatangan Islam ke Malaka terjadi tahun 1406 Masehi, ketika para Meswara menganut Islam dan mengganti nama menjadi Muhammad Iskandar Shah. Pengislamannya diikuti oleh pembesar-pembesar istana dan rakyat jelata. Dengan demikian, Islam mulai tersebar di Malaka. Para Meswara atau Muhammad Iskandar Shah memerintah selama 12 tahun. Baginda mendapati Malaka sebagai sebuah kampung dan meninggalkannya sebagai sebuah kota, serta pusat perdagangan terpenting di Selat Malaka. Ketika orang-orang Arab menggelarinya sebagai Malakat atau perhimpunan segala pedagang, kitab sejarah Melayu menceritakan bahwa Raja Malaka, Megat Iskandar Shah, adalah orang yang pertama di Kesultanan yang memeluk agama Islam. Selanjutnya, ia memerintahkan segenap warganya, baik yang berkedudukan tinggi maupun rendah, untuk menjadi Muslim. Masuknya Islam ke Kesultanan Malaka. Pendekatan dakwah yang digunakan oleh pendakwah ketika itu adalah mengislamkan raja terlebih dahulu agar agama Islam dapat diterima oleh rakyat di kerajaan. Berkat usaha dan pendekatan dakwah secara halus serta lembut yang digunakan oleh pendakwah, maka para Meswara berhasil diislamkan lalu mengganti namanya menjadi Sultan Iskandar Shah. Dengan ini, maka muncullah raja sebagai Sultan Islam pertama yang mengesahkan kerajaan Melayu Malaka. Pendakwah yang bertanggung jawab terhadap penyampaian Islam di Malaka pada saat itu adalah seorang ulama yang bernama Mahmud Syekh Abdul Aziz yang berasal dari Jeddah. Setelah para Meswara memeluk Islam dan mengganti namanya, barulah rakyat Malaka memeluk Islam. Kemudian Sultan Iskandar Shah turut menyebarkan Islam dengan cara membuka kelas pengajian Islam di perkarangan istana dan memerintahkan pada seluruh rakyat yang berminat untuk mendalami ilmu Islam untuk menuntut ilmu di kelas pengajian tersebut. Pusat penyebaran agama Islam di Malaka. Malaka berkembang menjadi pusat perkembangan agama Islam di Asia Tenggara, hingga mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah, tahun 1459 hingga 1477. Kebesaran Malaka ini berjalan seiring dengan perkembangan agama Islam. Negeri-negeri yang berada di bawah taklukan Malaka banyak yang memeluk agama Islam. Untuk mempercepat proses penyebaran Islam, maka dilakukan perkawinan antar keluarga. Malaka juga banyak memiliki tentara bayaran yang berasal dari Jawa. Selama tinggal di Malaka, para tentara ini akhirnya memeluk Islam. Ketika mereka kembali ke Jawa, secara tidak langsung mereka telah membantu proses penyebaran Islam di tanah Jawa. Dari Malaka, Islam kemudian tersebar hingga Jawa, Kalimantan Barat, Brunei, Sulu, dan Mindanao atau Filipina Selatan. Perbandingan penyebaran Islam di Asia Tenggara dan Malaka. Yang pertama, lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Islam merupakan faktor penting yang membentuk dan mewarnai gaya hidup masyarakat Indonesia. Keberhasilan Islam menembus dan mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia serta mengukuhkan dirinya sebagai agama utama bangsa ini merupakan prestasi yang luar biasa. Pendidikan agama Islam di Indonesia diselenggarakan oleh sekolah Al-Quran lokal dan pesantren. Pesantren memberikan pendidikan kepada murid yang disebut santri dan mengamalkan sistem yang berpusat pada kiai. Kiai adalah ulama lokal yang terlibat dalam pendirian dan pengajaran ilmu pengetahuan dan sebagai pimpinan komunitas Islam setempat. Kedua, pendidikan Islam di negara-negara Asia Tenggara. Menurut sejarah Malaysia, lembaga keagamaan berkembang dari madrasah informal. Belakangan ini, lembaga itu menjadi sekolah agama tradisional yang dikenal dengan sebutan pondok yang berperan penting dalam pendidikan Muslim Melayu. Peranan kurikulum pendidikan Islam di Malaysia tidak jauh berbeda dengan metode kurikulum pendidikan Islam yang ada di Indonesia, yaitu kurikulum pendidikan Islam yang memuat dua kurikulum sebagai kerangka perkembangan kurikulum pertama, yaitu tauhid sebagai unsur utama yang tidak dapat diubah. Kedua, perintah membaca ayat-ayat Allah yang meliputi 3 jenis ayat. Yang pertama yaitu ayat-ayat Allah yang berdasarkan wahyu. Yang kedua, ayat-ayat Allah yang ada pada manusia. Yang ketiga, ayat-ayat Allah yang terdapat di alam semesta atau di luar manusia. Keruntuhan Kesultanan Malaka. Pada bulan Oktober 1521, pasukan Portugal di bawah pimpinan Albuquerque mencoba menyerang Bintan untuk meredam perlawanan Sultan Malaka. Tetapi serangan ini dapat dipatahkan oleh Sultan Mahmud Shah. Namun, dalam serangan berikutnya, pada 23 Oktober 1526, Portugal berhasil hanguskan Bintan.
dan Sultan Malaka kemudian melarikan diri ke Kampar, tempat ia wafat 2 tahun kemudian. Berdasarkan Salulatis Salatin, Sultan Mahmud Syah digantikan oleh putranya, Sultan Alauddin Syah, yang kemudian tinggal di Pahang beberapa saat sebelum menetap di Johor. Lalu pada masa berikutnya, para pewaris Sultan Malaka setelah Sultan Mahmud Syah lebih dikenal dengan sebutan Sultan Johor.